memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Bisa selesai antara Abel dengan ayahnya, dan juga mungkin atau memang kalau memang ada yang ingin diluruskan dengan Bude juga bisa selesai gitu. Jadi daripada kita sahut-sahutan ya kan, Abel di media kemudian Bude kirim video dengan disengaja ya kan untuk disebarkan, dipublikasikan gitu. Lebih baik diselesaikan secara baik-baik. Ada video dari Bude di Solo beredar. Budenya Abel beredar. Apa pembicaraannya ya, Mbak? Bahwa Abel sebenarnya sudah tahu proses pemindahan kakak itu. Terus selama ini ayahnya selalu memberikan yang terbaik lah intinya untuk Abel. Iya. Iya, oke, Bude yang di Solo ya. Mbak Nani, apa kabar? Mbak Nani kenal kok sama saya. Semoga Mbak Nani selalu dalam keadaan sehat. Kalau masalah kakak sebenarnya saya tidak bisa terlalu jauh menanggapi ya. Cuman dengan beredarnya video Bude memberikan pesan untuk Abel, saya sangat bersyukur. Berarti Bude masih sangat memperdulikan Abel. Dan harapan saya mungkin lebih baik Bude ataupun Mas Bambang menelpon langsung Abel, rangkul kembali Abel, sayangi kembali Abel, ajak Abel pulang ya kan, supaya masalah ini bisa selesai antara Abel dengan ayahnya, dan juga mungkin atau memang kalau memang ada yang ingin diluruskan dengan Bude juga bisa selesai gitu. Jadi daripada kita sahut-sahutan ya kan, Abel di media kemudian Bude kirim video dengan disengaja ya kan untuk disebarkan, dipublikasikan gitu. Lebih baik diselesaikan secara baik-baik. Nomor telepon Abel masih nomor telepon yang lama. Monggo Abelnya ditelepon. Saya juga dengan senang hati, walaupun memang selama ini Abel ada di rumah ini, tapi kalau misalkan Abel mau dirangkul kembali, disayangi kembali, saya dengan senang hati akan menasihati Abel untuk nurut kepada ayahnya ataupun budenya gitu. Terus kalau misalkan masalah Abel udah tahu, ya memang udah tahu. Setahu saya Abel itu udah pernah nelpon Bude bahwa Bude katanya nikku dikeluarkan ya, aku dipindahkan ke Solo, berkasnya mana, aku pengen urus. Menurut cerita Abel, Bude saat itu menjawab, oh iya tapi berkasnya belum sampai sini gitu. Jadi setahu saya Abel pun menjelaskan seperti itu kepada media sejak kemarin. Jadi Abel tidak bilang dia benar-benar nggak tahu, enggak. Hanya disayangkan ketika Abel mau mengambil berkas ke rumah ayahnya tidak mau berkomunikasi dengan Abel. Jadi mungkin tolong dipahami dengan baik kronologisnya. Abel tidak bilang kalau dia tidak tahu sama sekali. Jadi supaya tidak salah paham. Dan supaya tidak salah paham, ini jangan dibalas lagi dengan video lagi. Jadi mendingan Abelnya ditelepon, dijemput oleh ayahnya ya kan, disayangi kembali lah Abelnya gitu. Oke. Tapi hubungan Mbak sama Bude baik dong, atau sampai sekarang masih berhubungan? Sudah tidak berhubungan semenjak saya bercerai dengan Mas Bambang. Mungkin karena memang Bude juga ada dalam posisi yang serba salah. Jadi ya udah, saya juga memilih untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Bude gitu. Tanggapan Mas sendiri melihat Bude agak disayangkan berarti ya, jadi panjang nggak sih? Masalah apa nih? Yang video ini juga. Oh, yang video. Iya, sebenarnya kalau misalkan ini memang menurut saya, kalaupun mau meredam pemberitaan atau agak gerah dengan pemberitaan tentang Abel, tadi kan penyampaiannya begitu ya, Bude gerah dengan pemberitaan yang sedang beredar selama ini. Solusinya bukan dengan mengirim video ke media, tapi menelpon Abel, ya kan, rangkul Abel. Abel tuh anak yang penurut. Pasti dia mau nurut kok. Saya juga di sini mendidik dia untuk jadi anak yang selalu santun dan hormat kepada ayahnya, budenya, semuanya, omanya. Saya nggak pernah mengajarkan dia untuk menggembangkan. Kalaupun kemarin Abel menjadi saksi di persidangan saya, itu untuk membela adiknya Abel. Mbak Nani tahu persis kalau Anjani itu ponakannya Mbak Nani. Mbak Nani juga tahu persis kalau saya waktu itu program hamil. Masih ada bukti chatnya Mbak, kalau kita sering berkomunikasi pada saat saya masih menikah dengan Mas Bambang. Jadi kalau misalkan pihak Mas Bambang menyatakan tidak mengakui adanya pernikahan, saya sangat menyayangkan sekali. Saya masih punya bukti chat antara saya dengan Mbak Nani. Jadi ayo kita selesaikan ini dengan baik-baik aja. Rangkul Abel, sayangi Abel gitu. Tadi Abel sempat cerita pernah berusaha mengakhiri hidupnya.
waktu itu ngasih tahu Bunda Ya, juga nggak sih? sebenarnya waktu itu pada saat Abel sering berusaha menghubungi saya. Kenapa? Turun nih. Oh, Sebenarnya pada saat Abel itu berusaha menghubungi saya ya kan, katanya di sekolah video call, ya betul, tapi saya tuh sebenarnya menghindar. Kenapa? Saya tidak mau membuat Abel merasa tertekan karena kan dia dilarang untuk berkomunikasi dengan saya oleh keluarga ayahnya ataupun budenya gitu. Tapi pada saat itu saya melihat postingan Abel yang kayaknya kurang inilah ya, kurang baik ya, seperti kayak orang putus asa gitu. Nah di situ ketika dia nelfon, saya marahin dia, kamu mau ngapain, mau melakukan apa gitu. Tadinya saya sih sebenarnya tidak memperdulikan dia, maksudnya saya juga merasa tidak membutuhkan Abel. Kalaupun memang saya sudah berpisah dengan bapaknya ya sudah, kalau memang Abel tidak perlu berdekatan dengan saya lagi juga, waktu itu saya nggak apa-apa, saya nggak mau bikin Abel tertekan kan, jadi saya biarkan aja lah gitu. Tapi begitu melihat Abel putus asa ya saya merasa tergerak karena saya kan sayang sama dia gitu. Saya nggak mau dia aneh-aneh gitu. Itu aja sih sebenarnya. ternyata pernah sudah 5 kali. Udah 5 kali ya. Nah, saya tuh cuma taunya pada saat itu, pada saat yang awal tahun kemarin saya lihat postingannya, loh ini anak mau ngapain? Ya Allah kata saya gitu. Jadi pada saat dia nelpon, kan saya nggak pernah nelpon dia duluan. Saya pasti dia yang telepon saya duluan. Dia yang cari saya gitu. Kamu mau ngapain? Enggak bun, aku udah nggak kuat, aku tertekan. Ya nggak boleh gitu, gimana pun kan itu keluargamu yang sudah mengurus kamu apa ya. Tapi ya gitu. Jadi kalau misalkan pihak Mas Bambang berprasangka bahwa saya lah yang mengajarkan Abel untuk jahat atau untuk apa kayak gimana, nggak pernah saya, sumpah demi Allah nggak pernah. Justru Bunda yang menyadarkan Iya, Abel untuk tidak seperti untuk itu tidak lagi. seperti itu lagi. Saya yang menyadarkan Abel untuk tetap baik sama Bude, untuk tetap hormat. Bahkan saya waktu itu yang nyuruh Abel untuk selalu tetap datang ke rumah Bude walaupun sudah ngekos. Saya yang nyuruh, Abelnya nggak mau. Jujur seperti itu. Saya yang maksa. Kamu nurut nggak sama Bunda? Kamu silaturahmi sama budemu. Saya perintahkan seperti itu ke Abel. Berarti Bunda tahu dong betapa tertekannya Abel bertahun-tahun ya tinggal sama Bude. Iya kan, masalah hati tuh masing-masing ya. Mungkin budenya nggak ngerasa menekan Abel, tapi Abelnya merasa tertekan, ya kan. Jadi itu nggak bisa kita menyalahkan satu sama lain sih, enggak. Mungkin budenya sudah merasa berbuat yang terbaik untuk Abel. Karena Mbak Nani pun sering ceritakan dia tuh yang wah, pokoknya tiap hari masakin Abel yang enak-enak lah, ayam apa itu semuanya demi Abel. Rasa sayangnya Mbak Nani untuk Abel gitu kan. Tapi mungkin Abelnya kurang terbuka sama Mbak Nani. Jadi komunikasi itu kurang baik gitu. Jadi Mbak Naninya kurang memancing supaya Abel terbuka, Abelnya tertutup gitu. Sebenarnya kalau saling terbuka mungkin pasti sebenarnya bisa, nggak akan adalah perasaan tertekan itu gitu. Bersyukur ya Bun, maksudnya Abel sekarang udah ada di sini, bisa dibilangin sama Bunda juga gitu. Iya, saya selalu pokoknya kita maksudnya jangan punya Abel, nggak boleh punya hati yang busuk, saya bilang gitu. Kita tuh harus terus memaafkan orang. Kita manusia punya salah. Jadi kalau ada orang yang saya dendam berkepanjangan itu nggak bagus lah seperti itu. Jadi harapan saya Mbak Nani sama Mas Bambang, ini Abel monggo kalau mau diajak kembali dirangkul pasti dengan senang hati. Abel ini mau kembali ke tempat ayahnya ya, terutama maksudnya karena Abel tuh sangat merindukan sosok ayahnya. Oke, lanjut yang soal pengacaranya. Kan Mbak Amelia sempat dibilang mencemarkan nama baik. Iya. Ada kemungkinan nanti bisa dipidanakan. Yang dipidanakannya siapa? Ya nggak apa-apa, sok nanti kita buktikan. Kan Pak Ali juga udah bilang kan, kalau memang klien saya dianggap mencemarkan nama baik, lawyer saya Pak Ali Nurdin, ya udah laporkan ke Polda Metro Jaya, laporkan ke mana, polisi mana aja kan, terbuka 24 jam. Kalau memang misalkan punya dasarnya dengan karena ada isbat nikah itu, ya udah sok. Kan udah tahu itu kebohongan gitu. Jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi deh, udah jangan playing victim. Kalau pihak sana masih dibilang masih membahas soal fiktif gimana? Iya kan saya yang bilang kalau itu Iya, fiktif. Tapi mereka masih maksudnya Tetap masih keke itu ada. Iya. Ya nggak apa-apa, Allah nggak tidur gitu. Nanti pasti ada cara dari Allah untuk menggagalkan rencana jahat orang. Nggak habis pikir ya Mbak? Iya nggak habis pikir kan, Mas Bambang caranya tahu ada aja gitu. kenapa produk hukum putusan direktur ini bisa terbit. Mas Bambang tahu dananya dari Mas Bambang waktu itu. Sekarang tidak mengakui nggak apa-apa, tapi kan kebenaran pasti akan selalu terungkap gitu. Saya juga manusia biasa yang punya salah, punya dosa. Ya saya berusaha memperbaiki diri saya gitu. Tapi saya nggak mau menambah dosa saya dengan kebohongan-kebohongan lagi. Udah cukup gitu. Saya juga selama ini kan menahan 2,5 tahun menutup siapa suami saya. Emang saya nggak ditanyain sama kantor dulu, sama teman-teman saya
sama keluarga yang jauh ya kan, kalau keluarga dekat kan tahu gitu loh. Saya kan ditanya suami saya siapa, itu nggak nyenyak tidur saya gitu. Nah saya harap Mas Bambang udah cukup sudahi kebohongan ini, jangan ditutup-tutupi lagi, tinggal ngakuin anak doang, nggak usah ngakuin saya sebagai istri, ya sudahlah, akuin tuh anaknya gitu kan, akuin darah dagingnya itu investasi akhirat Mas Bambang loh, yang bakal mendoakan Mas Bambang nanti Mas Bambang di alam kubur tuh ya anak-anak gitu, ya akan nyampe kan ke Allah tuh, ya itu gitu. Ketutup semuanya ya sampai mau banding gitu. Padahal simpel ya, cuman anak. Simple, anak. Ya kan kita nggak tahu, nanti siapa tahu yang menang mereka bisa jadi juga kan. Tapi udah siap misalnya. Nggak apa-apa, ya justru nggak apa-apa. Itu kan proses yang harus dijalani, gitu. Ngejelimet nggak sih Mbak jadinya nggak kelar-kelar gitu? Iya ya, kalau ibu masalah saya ini? ibu saya Kak ini bisa udahin aja nggak sidangnya? Kakak juga sebenarnya udah males ini ya. Ya saya itu udah males. Tapi semakin orang berbicara kebohongan, ya saya nggak mau itu menjadi apa ya, pemikiran orang bahwa yang benar itu adalah yang bohong. Saya nggak mau gitu. Ada pesan nggak sih buat si pengacara yang masih kekeh gitu? Jangan pasang badan buat klien. Nanti yang rugi bapak pengacara sendiri, ya kan? Namanya ya. Namanya reputasinya. Nanti kalau misalkan reputasi firma bapak jadi rusak, apakah klien akan tanggung jawab? Nggak akan. Ya. Kalau mereka mau banding siap juga di Siap hadapi dong. Ya? Siap. Tapi mendingan kita kekeluargaan aja gimana, ya kan? Lebih enak loh. Aduh, sana nak. Oke. Oke, cukup. Sip. Kemudian